Kisah Meriam Lada Sicupak, hubungan antara Aceh dan Turki Ottoman sejak abad ke-16. Kesultanan Aceh dan Ottoman telah menjalin sebuah hubungan diplomatik yang cukup harmonis. Bahkan hubungan tersebut dipertegas dengan dibuatnya mata uang berupa koin emas bertuliskan nama Sultan Aceh dan Sultan Ottoman yang berdampingan. Hubungan diplomatik tersebut terbina antara lain sebagai bentuk kerjasama menghadapi Portugis yang kian getol dalam memperluas pengaruhnya di Selat Malaka sejak tahun 1511 baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kesultanan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Kahar yang merupakan Sultan Aceh ketiga yang berasal dari dinasti Mekuta Alam, pendiri Kerajaan Aceh. Beliau berkuasa antara tahun 1537 sampai dengan tahun 1571. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang paling dominan di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaka. Giancarlo Casale dalam tulisannya The Ottoman Age of Exploration menuliskan bahwa setelah Kesultanan Ottoman tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya, ia menjadi tumpuan harapan bagi kerajaan-kerajaan Islam di Timur, India dan Kepulauan Nusantara, yang baru berkembang. Utusan dari Aceh untuk pertama kalinya datang mengunjungi Istanbul sekitar tahun 1562. Tujuan mereka adalah meminta bantuan senjata berupa meriam. Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu, Sultan Sulaiman pertama merasa terkesan dan bersedia mengirimkan bantuan meriam lengkap dengan teknisi dan seorang diplomat yang bernama Lufti Bey. Kedatangan Lufti Bey di Aceh ternyata menjadi satu hal yang cukup penting, karena berdasarkan laporannya itu para pemangku jabatan di Kesultanan Ottoman menjadi paham akan posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan dan juga garis terdepan umat Islam dalam menghadapi Kristen Portugis di Nusantara. Sementara dari pihak Aceh sendiri sangat antusias berada di bawah Ottoman. Sultan Aceh, Sultan Al-Kahar menitipkan surat diplomatik untuk Sultan Sulaiman pertama melalui Lufti Bey. Surat tersebut berisi pernyataan Sultan Al-Kahar yang tak lagi ingin sekedar meminta bantuan senjata pada Sultan Sulaiman pertama, dan tidak pula ingin menjalin hubungan politik antar dua kerajaan yang berdisi sama sejajar. Namun Sultan Al-Kahar ingin agar dirinya dan negerinya bisa berada dan diperintah secara langsung oleh Sultan Sulaiman pertama sebagai pengganti bantuan Ottoman dalam menghadapi Portugis, kata Casale dalam tulisannya itu. Hal senada juga bisa diungkapkan oleh Dr. Mehmet Ozaay, penulis Kesultanan Aceh dan Turki Antara Fakta dan Legenda. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Sultan ketiga dari Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mugayat Shah Al-Kahar telah melakukan sebuah tindakan monumental dengan mengirimkan utusannya untuk menemui Sultan Sulaiman. Utusan tersebut diantaranya bernama Omar dan Hussein yang dikirimkan oleh Sultan Aceh untuk menemui pejabat Kesultanan Ottoman pada tanggal 7 Januari tahun 1565 dengan membawa sejumlah besar komoditas berharga ke Konstantinopel. Peristiwa tersebut dikenal dengan Lada Sicupak, tulis intelektual Muslim ini.
Pada saat utusan Aceh itu tiba, Sultan Sulaiman sedang memimpin pasukan dalam sebuah peperangan melawan Hungaria di sisi Jetwar, Eropa Timur. Menanti sampai peperangan berakhir serta mangkatnya Sultan Sulaiman pertama membuat para utusan Aceh itu menghabiskan waktu lebih lama di Konstantinopel, Istanbul. Dengan usaha sendiri, mereka menyewa tempat dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi diri mereka sendiri dengan menjual semua komoditas lada yang mereka bawa dari Aceh, termasuk juga bagian yang sebenarnya telah mereka niatkan untuk dihadiahkan kepada Sang Sultan. Setelah Selim II, putra Sultan Sulaiman pertama selesai dilantik, barulah utusan Aceh mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke istana, yaitu 2 tahun setelah kedatangan mereka di Turki. Namun hadiah yang tersisa hanyalah secupak, segenggam, lada dan hanya itulah yang dapat mereka tawarkan sebagai hadiah untuk Sang Sultan yang baru saja naik tahta. Dalam pertemuan resmi tersebut, Sultan Selim II memutuskan untuk mengupayakan bantuan militer ke Aceh yang diantaranya adalah sebuah meriam yang secara simbolis diberi nama lada sicupak atau meriam yang ditukar dengan segenggam lada. Istimewanya, Sultan Ottoman saat itu tidak meminta Aceh supaya mengiri upeti tahunan sebagaimana tradisi kesultanan tersebut kepada masing-masing negara pengikutnya pada masa itu. Bantuan ini bukan semacam belas kasihan yang diberikan oleh Ottoman di Istanbul, melainkan sebuah pertimbangan politika yang secara khusus sebagai bentuk hibah politik kepada Kesultanan Aceh untuk menyempurnakan kedaulatannya, tulis Ozai dalam bukunya itu. Meski kedatangan utusan dari Aceh ini hanya membawakan sedikit lada saja, namun mereka mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu, Selim II. Selim II yang kemudian memberi perintah kepada angkatan lautnya untuk mengirimkan 15 armada kapal layar ke Aceh yang bermuatan prajurit, penasehat militer, teknisi meriam, juga ahli-ahli pertukangan seperti penambang, pandai besi dan pandai emas. Namun sayang, armada yang seharusnya tiba di Aceh pada tahun 1568 harus dengan terpaksa mengalihkan tujuan perjalanannya ke Yaman, Arab Selatan, guna memadamkan sebuah pemberontakan. Sementara yang tetap berlayar menuju Aceh hanyalah 2 buah kapal yang membawa sekelompok pedagang dan para teknisi meriam, yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memuluskan rencana Sultan Al-Kahar menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1570. Walaupun kemudian rombongan dari Turki itu tidak sepenuhnya berperang secara langsung melawan Portugis seperti yang dibutuhkan Aceh, namun mereka juga yang membuat pendidikan militer dan melatih rakyat serta pasukan Aceh dalam menguasai taktik dan strategi peperangan yang andal. Bahkan mereka ini juga yang mengajarkan rakyat Aceh untuk membuat sendiri senjata meriam dan membuat kapal yang bisa menampung meriam di dalamnya. Sekarang banyak dari meriam-meriam Aceh yang diambil oleh Belanda sekitar tahun 1870-an saat Perang Aceh dan kini sekitar 11 pucuk meriam Aceh disimpan di Museum Brownback Arnhem Negeri Belanda. Sudah masanya bagi pemerintah Aceh dan Indonesia untuk membawa pulang sekalian harta warisan seperti manuskrip, artefak, dan sekalian benda bersejarah milik Aceh yang kini berada di luar negeri.